Di tengah dunia yang sibuk ini, bayangkan kamu punya aplikasi yang bisa bawa kamu kemana-mana. Antar makanan favoritmu, bahkan bayar tagihan tanpa keluar rumah. Ini bukan sulap, ini Grab Super App. Namun, apa rahasia teknologi di balik kesuksesannya? Mari kita bongkar semua. Kenalin, aku Ayu Oksana Komalasari. Platform Grab menggunakan 4 pilar teknologi informasi krusial. Infrastruktur TI yang bikin Grab super cepat. Literasi data yang membuat keputusan bisnis yang cerdas. Pikir tidak oleh kalian, bagaimana Grab menghandle ratusan bahkan jutaan pesanan sekaligus tanpa cash? Jawabannya ada di AWS sebagai cloud utama mereka. Ini sudah terkonfirmasi sejak re-event AWS di tahun 2024. Kuncinya, Grab sudah memindahkan 400 lebih layanan paket mereka ke proses AWS Gravision 2. Hasilnya gila banget. Grab bisa hemat biaya 40%, tapi performanya malah makin ngebut dan lebih ramah lingkungan. Bayangkan, setiap detiknya ada 1,2 juta transaksi dan setengah juta sinyal GPS yang masuk. Semua itu dikelola dengan mulus pakai Change Kafka dan sistem database DynamoDB. Jadi, nggak heran kalau aplikasi Grab jarang lemot. Yang paling keren, Grab bikin peta sendiri, yaitu Grab Maps. Dengan nggak pakai Google Maps lagi, mereka bisa hemat sampai 180 juta dolar setahun. Untuk keamanan data, antar merchants pun mereka pakai AWS Clean Rooms yang super aman. Nah, sekarang kita bahas gimana Grab mengolah data mereka yang super banyak. Alurnya itu lewat data processing pipeline. Mulai dari Kafka Streams, masuk ke Avast Spark, terus disimpan rapi di Snowflake, Data Lake. Dari situ, baru deh proses pakai AI lewat SageMaker dan PyTorch. Hasilnya apa? Pertama, ada Dynamic Pricing. AI Grab bisa memprediksi lonjakan harga dengan akurasi 95,2%. Kedua, soal ETA atau waktu jemput. Meskipun ada 500.000 permintaan tiap detik ya, prediksinya tetap akurat 97%. Cuma dalam waktu 2 menit. Terus, gimana biar kita cepat dapat driver? Grab pakai teknologi reinforcement learning buat driver matching. Hasilnya, sistem jadi 30% lebih efisien. Jadi, gak perlu nunggu lama-lama lagi buat dapat jemputan. Terakhir, yang paling penting, keamanan. Pakai teknologi Grab Neutral Network. Grab bisa mendeteksi kecurangan dan memblokir sekitar 28 juta percobaan kecurangan atau fraud setiap bulannya. Jadi akun kita tetap aman. Itu dia kehebatan literasi data di balik aplikasi Grab. Keren kan? Lanjut ke materi berikutnya. Pernah kepikiran nggak kenapa saldo Grab Pay kita nggak tiba-tiba hilang atau akun kita nggak gampang dibajak? Padahal di luar sana ada jutaan hacker yang mencoba untuk ngetuk pintu Grab setiap harinya. Sepanjang 2025 kemarin, Grab sukses nol bobol atau zero major breaches dan nangkis 15 juta transaksi bodong. Gila kan? Yuk kita intip bentengnya. Lalu kita akan menjelaskan 5 lapisan satpam digital Grab. Dimulai dari yang pertama, pagar depan, yaitu ada AWS Shield. Ini kayak pagar raksasa yang bisa nahan hantaman truk tronton. Jadi kalau ada ribuan robot nyerang server Grab barengan atau yang disebut DDoS, pagar ini tetap kokoh. Yang kedua, ada berangkasnya, yaitu IES 256. Data kita itu diacak-acak jadi kode rahasia, biar dicuri pun si maling nggak bakal bisa baca isinya. Lapis yang ketiga ada kunci ganda, yaitu Okta dan Passcase. Nggak cuma password aja, Grab pakai sistem FIDO2. Jadi kalau bukan kita yang login pakai sidik jari atau wajah, pintunya nggak bakal kebuka. Lapisan yang keempat ada pasukan khusus 400
SOC Analysis. Ada 400 orang ahli yang standby 24 jam sehari di depan layar monitor buat jagain sistem. Mereka nggak tidur demi keamanan kita. Lapisan yang kelima atau yang terakhir, detektif pintar, AI Anomaly Detection. Ini AI yang bisa ngerasain kalau ada gerakan mencurigakan bahkan sebelum kejahatannya terjadi. Jadi Grab itu bukan cuma aman karena teknologinya, tapi juga karena mereka mempunyai SIM internasional. Mereka lulus ujian ISO 2701 dan PIC DSS atau standar bank. Plus, mereka nurut banget sama UU PDP 2024 di Indonesia. Jadi, kalau mereka macam-macam sama data kita, mereka bisa kena sanksi hukum yang berat. Teman-teman, tahu gak sih? Akhir 2025 kemarin, Grab pegang 61% pasar di Indonesia. Sementara Gojek hanya di 36%. Selisihnya jauh loh, 25%. Kenapa bisa gitu ya? Karena driver Grab ada 7,2 juta orang, jauh lebih banyak. Jadi kalau kita pesen, gak pakai lama, langsung datang. Grab itu berani bakar duit 920 juta dolar cuma buat urusan teknologi. Hasilnya apa ya buat kita? Aplikasinya satset banget. Pas kita klik pesan, responnya cuma 142 milidetik. Itu cepet banget dibanding sebelah yang hampir 3 kali lipat lebih lama. Makanya jarang banget kan kita ngerasa aplikasi Grab itu lemot. Mari kita bahas inovasi yang bikin Grab makin di depan. Yang pertama ada Grab Maps. Grab pinter, mereka bikin peta sendiri, nggak numpang Google Maps lagi. Jadi bisa hemat 180 juta dolar setahun. Duit segede itu bisa dipakai buat promo atau perbaiki sistem lainnya. Yang kedua, ada satu apps buat semua. Ada 8 layanan di satu aplikasi. Gara-gara lengkap, 70% orang balik lagi buat pakai Grab. Istilahnya udah posisi enak di satu aplikasi. Lalu ada sistem keamanan AI. Hampir 100% perjalanan di Grab itu aman. Skornya 99,7%. Ada AI yang jagain kita biar drivernya gak ugal-ugalan. Lalu yang terbaru ada hadiah buat driver atau Web3. Nah ini yang paling baru di 2026. Driver Grab bisa dapat hadiah berupa NFT. Driver jadi makin semangat kerjanya, kita pun makin nyaman dilayaninya. Jadi intinya Grab menang itu bukan cuma karena hoki, tapi karena mereka berani investasi di teknologi yang bikin kita makin nyaman. Dari data tadi, kita bisa lihat kalau inovasi itu memang nyata dampaknya.